Sebagai pusat kegiatan resmi kepresidenan, keberadaan Istana Negara memiliki arti penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Simbol kekuatan dan kebesaran bangsa itu kini diejawantahkan lewat pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara, Nusantara. Nah, kita awali jelajah kemerdekaan kali ini dengan melihat Istana Negara di IKN Nusantara. Titik tempat saya berdiri sekarang ini dinamai Sumbu Kebangsaan Barat, sepintas seperti pos pemantau dari ketinggian untuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di IKN Nusantara. Istana Negara ini nantinya akan menjadi landmark yang ikonik di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Sebagai perwujudan sinergi antara seni, sains, dan teknologi, Istana Negara IKN ditransformasikan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan aspek estetik, nilai guna, serta manfaat. Nah, itu istana terlihat dari titik saya berdiri ini, sekitar 1 kilometer. Saya sudah nggak sabar sebenarnya kalau melihat konstruksinya sudah terbangun untuk suatu hari. Kalau sudah selesai, saya mungkin akan bertandang lagi ke sini. Ya, rasa tak sabar menanti rampungnya pembangunan Istana Garuda dan megah membuat saya mendatangi perancangnya. Bilah-bilah kuningan yang menjadi sayap Garuda sebagai selubung istana ini tengah dikebut pembuatannya. Mungkin secara filosofis Bapak yang merancang ini tentu punya bayangan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Gini, saya pertama melihat bahwa Indonesia terdiri dari suku bangsa yang banyak sekali. Ya. Konon 1.300 sekian. Masing-masing punya identitas sendiri kan. Nah, kalau salah satu saya pakai di sini misalnya rumah Minang, yang bagus-bagus itu, terus rumah Batak, Toraja, Bali atau Jawa. Nanti yang lain nggak kepake gimana? Iya, iya. Nah, ada cemburu lah, ada kok kita nggak aja. Tapi kalau saya pakai ini kan semua sudah mengenal sebagai memang tidak diterjemahkan ansih begitu Garuda Pancasila. Yes. Tapi ini Garuda sudah dikenal. Garuda tak hanya dikenal sebagai burung mitologis, sebagaimana ditemukan dalam berbagai peninggalan arkeologis dan kitab klasik. Akan tetapi, Garuda telah menjelma menjadi simbol pemersatu bangsa. Nyoman sengaja memilih material yang minim perawatan. Ia mempertimbangkan fungsi istana sebagai kegiatan pemerintahan yang tanpa henti, sehingga tidak mungkin menutup istana hanya untuk proses perawatan ataupun renovasi. Mahakarya itu merupakan sumbangsih yang ia berikan kepada negara. Menurutnya, masyarakat patut berbangga memiliki istana negara yang dirancang sendiri dengan meninggalkan wajah bangunan kolonial seperti Istana Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia, Nusantara, dan Bandung.